gadis-gadis ya untuk pemeriksaan membutuhkan dukungan dari keluarga-keluarga dekatnya. Kanker payudara ini kita tahu adalah kanker yang paling banyak mengenai perempuan, dan dia menduduki tempat pertama bukan hanya di Indonesia dan bukan hanya untuk kanker di perempuan, tapi juga di seluruh dunia dan di antara semua jenis kanker. Jadi memang angka kejadiannya tinggi. Sebenarnya angka kejadian kanker di Indonesia itu belum setinggi beberapa negara yang kebetulan negara maju seperti Swedia atau Australia. Problemnya, walaupun angka kejadian kankernya tidak tinggi untuk payudara ini, tapi ternyata angka kematian kita sangat tinggi. Ini karena memang kelemahannya adalah di masalah kesadaran masyarakat untuk melakukan screening, juga terdapat kelemahan di sistem kesehatan yang seringkali membuat masyarakat berobat. Dan yang tidak kalah berperan adalah sosial atau keluarga, lingkungan sekitar yang kadang membuat penyintas dan pasien enggan atau justru tidak mau berobat. Ini semua mari untuk kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan setelah selesai acara ini kita semua mendapatkan informasi yang insya Allah bermanfaat dan bisa kita manfaatkan untuk semua orang di sekitar kita. Jadi mengenai masa pandemi ini sendiri sudah membuat satu kondisi penanganan kanker payudara menjadi lebih kompleks lagi. Sebelum pandemi saja, angka kematian kita itu 15,5 per 100.000 penduduk per tahun. Sehingga pada masa pandemi ini memang belum diadakan satu studi yang menyeluruh di Indonesia, tapi dari survei-survei singkat di beberapa rumah sakit sepertinya angka kematian kita meningkat karena cukup banyak pasien yang menjadi sangat terlambat berobat karena takut datang ke rumah sakit akibat COVID. Jadi memang pengobatan kanker payudara pada masa pandemi ini memberikan banyak tantangan, baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien kanker payudara. Risiko antara progresivitas atau kecepatan bertumbuhnya penyakit dan risiko paparan COVID-19 bagi tenaga kesehatan maupun pasien kanker payudara menjadi pertimbangan untuk hal tersebut. Karena itu, memang beberapa lembaga membentuklah prioritas pengobatan pasien kanker payudara sebagai bentuk adaptasi penanganan kanker payudara di masa pandemi ini. Jadi, terdapat pembagian prioritas untuk penanganan pasien kanker. Ada prioritas tinggi, ada prioritas sedang, dan prioritas rendah. Prioritas tinggi itu apabila terdapat kondisi pasien yang mengancam nyawa, kondisi klinis, yaitu kondisi yang pada fisik pasien ya tidak stabil, dan kondisi di mana jika dilakukan penanganan segera dapat meningkatkan angka ketahanan hidup dan kualitas hidup. Prioritas sedang adalah kondisi pasien tidak mengancam nyawa, namun penundaan lebih dari 6 hari dapat merubah outcome atau hasil pengobatan secara keseluruhan. Sedangkan prioritas rendah adalah jika kondisi pasien stabil dan penundaan penanganan tidak memberikan dampak terhadap penyakit maupun kualitas hidup, sehingga penanganan dapat ditunda selama masa pandemi. Hanya perlu diingat, prioritas ini dibuat pada masa awal pandemi, karena pada saat itu difikirkan pandemi ini tidak akan berlangsung lebih dari 6 bulan. Sehingga ketika dikatakan ada penundaan, itu rata-rata memakai angka 6 bulan. Sementara kita sudah mengalami pandemi 2 tahun, sehingga kita harus lebih bijaksana dalam mengartikan kata-kata penundaan ini. Nah, demikian prioritas yang untuk pasien-pasien rawat jalan ya atau pasien-pasien poliklinik. Ada prioritas tinggi. Prioritas tinggi itu pasien-pasien pasca operasi dengan kondisi komplikasi. Jadi ada perdarahan atau infeksi pasca operasi. Maka otomatis dia harus datang ke poliklinik untuk pemeriksaan. Atau pasien kanker payudara yang sedang hamil.
Nah, ini sekaligus informasi untuk teman-teman di sini yang kadang-kadang masih salah memahami, karena memang di lapangan, di rumah sakit kita sering menemukan pasien kanker payudara pada kondisi hamilnya sudah hampir melahirkan ya, atau baru saja melahirkan, yang ternyata sebetulnya pasien sudah merasakan adanya gejala benjolan di payudara sejak awal kehamilan, namun tidak datang ke dokter bedah karena kadang bidannya atau dokter kebidanannya mengatakan, oh nggak apa-apa, tenang aja, kalau orang hamil itu malah aman, nggak akan kena kanker. Karena mungkin pemahaman orang yang sudah pernah hamil akan mengalami proteksi atau pengurangan resiko kanker payudara. Hal itu sebagian betul, karena memang ketika seorang perempuan sudah pernah melahirkan anak satu kali, dia akan mendapatkan efek perlindungan terhadap kanker payudara yang cukup signifikan, tapi itu baru didapatkan sekitar 10 tahun setelah melahirkan anak pertama. Dan memiliki efek perlindungan itu bukan berarti tidak akan pernah terkena kanker, karena faktor penyebab kanker payudara sangat banyak. Justru ketika seorang sedang hamil atau menyusui, di mana kita tahu kalau wanita sedang hamil dan menyusui payudara cenderung lebih besar, dan itu terjadi karena memang pembelahan selnya sedang pesat, cepat, dan otomatis sesuatu yang berlangsung dengan cepat, kualitas kontrolnya akan turun, maka sebetulnya orang yang sedang hamil dan menyusui sedang mengalami peningkatan resiko bisa mengalami kanker. Karena itu tadi kualitas kontrol terhadap kualitasnya sedang kurang akibat pembelahan sel atau produksi sel yang terlalu cepat. Sehingga justru konsepnya kalau ada seorang perempuan sedang hamil atau menyusui, lalu mengalami kelainan di payudara, segera periksakan dan minta dokter untuk memastikan bahwa ini memang benar-benar kelainan yang tidak berbahaya, untuk bisa menunggu hingga kehamilan atau masa laktasinya selesai. Ya, memang kadang-kadang orang salah memahami dengan timbunan ASI karena saluran ASINya tidak lancar yang kita sebut galaktokel ya. Tapi itu hanya bisa dipastikan oleh dokter yang kompeten. Jadi sungguh sangat hati-hati untuk pasien kanker payudara yang sedang hamil, karena itu dimasukkan pada prioritas tinggi. Sedangkan prioritas tinggi atau sedang adalah pasien yang baru terdiagnosis kanker payudara invasif. Jadi kanker payudara itu secara garis besar akan terbagi dua, in situ, tulisannya in situ, dan invasif. Kanker payudara in situ itu kanker payudara yang belum punya kemampuan untuk melakukan penyebaran. Sementara kalau kita bicara kanker payudara invasif, ini kanker payudara yang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan penyebaran. Jadi kalau ada pasien yang baru terdiagnosis kanker payudara invasif, lalu pasien yang sedang melakukan pengobatan, terdapat efek samping atau gejala-gejala yang baru muncul kemudian, maka itu masuk prioritas tinggi sedang. Prioritas tinggi sedang sebenarnya boleh dilakukan dengan telemedicine, namun dengan monitor ketat. Artinya, seandainya dengan telemedicine terdapat hal-hal yang tidak bisa dinilai oleh dokter dengan baik, maka pasien memang terpaksa akan harus datang ke poliklinik. Kemudian ada prioritas sedang. Prioritas sedang ini adalah pasien baru yang terdiagnosis kanker payudara yang tidak invasif, jadi yang in situ tadi. Lalu pasien pasca operasi tanpa kondisi komplikasi perdarahan atau infeksi. Kalau hanya sekedar menanyakan beberapa hal, maka protokol mengatakan telemedicine akan bisa mencukupi. Prioritas rendah adalah kontrol rutin tanpa gejala baru, kontrol rutin penyintas, lalu kontrol rutin pasien risiko tinggi menderita kanker payudara. Pasien yang belum menderita kanker payudara, namun memiliki risiko tinggi, misalnya dari pihak keluarga lingkar pertamanya ada lebih dari 2 orang yang mengalami kanker payudara, ibu kandung, adik kandung, kakak kandung kanker payudara, maka pasien itu kita katakan risiko tinggi. Namun teman-teman tentu ingat bahwa kanker payudara yang sifatnya diturunkan dalam keluarga, yang kita sebut genetik herediter itu hanya 10% ya.
Jadi 90% perempuan, 90% lainnya dari penyintas kanker payudara itu mendapatkan kanker payudara tanpa perlu terdapat riwayat kanker payudara dalam keluarga. Berarti jika ada teman-teman di sini yang alhamdulillah belum diberi Allah cobaan kanker payudara ya, dan moga-moga tidak akan, jangan lalai hanya karena merasa oh di keluarga saya nggak ada kok. Tetap harus waspada. Ya. Lalu kontrol rutin pasien dengan risiko kekambuhan. Itu bisa dilakukan dengan telemedicine. Barulah saat telemedicine ketika dokter melihat ternyata ada hal-hal yang harus diobservasi lebih lanjut dengan pemeriksaan fisik, pasien kalau perlu diminta datang ke poliklinik. Jadi pada prinsipnya ini adalah bagaimana tatap muka itu dibatasi untuk hal-hal yang diperlukan saja. Sedangkan untuk prioritas untuk diagnostik dan imaging itu pemeriksaan radiologi atau pencitraan, prioritas tinggi artinya jangan ditunda, jangan ditawar adalah jika terdapat benjolan payudara atau tanda yang mengarah kepada keganasan. Lalu ada tanda klinis, tanda di tubuh ya yang mengarah kepada kekambuhan. Jadi ini untuk penyintas kanker payudara yang dapat dilakukan operasi. Lalu penilaian patologi, jadi jika diperlukan penilaian patologi atau PA pada hasil mamografi yang abnormal atau hasil radiologi yang menunjukkan adanya kecurigaan penyebaran kanker. Lalu pemeriksaan lanjutan pada hasil mamografi BI-RADS 5, BI-RADS 5 itu artinya curiga ganasnya kuat sekali walaupun tidak ada gejala. Ya, jadi walaupun tidak ada, saya nggak ada benjolan, nggak ada yang lain-lain, misalnya perubahan kulit, dan satu lagi ya, jangan salah mengerti, nyeri itu bukan pertanda kanker. Karena begitu banyak pasien terlambat datang karena merasa saya nggak sakit dok, jadi buat apa cepat-cepat datang, walaupun dia sudah merasa ada benjolan, dipikir hanya kelenjar aja gitu ya. Jadi nyeri itu bukan tanda kanker. Hati-hati untuk itu, artinya jangan sampai memeriksakan diri hanya setelah ada nyeri. Nah, pada yang poin terakhir dari prioritas tinggi ini, maksudnya adalah pada mereka yang rutin mengerjakan screening, lalu pada satu kesempatan ditemukan hasil mamografi yang mencurigakan ke arah keganasan, walaupun pasiennya tidak menunjukkan gejala, tapi karena BI-RADS 5 ini artinya curiga sekali, maka harus segera datang untuk dilakukan pembuktian. Prioritas sedang adalah jika pemeriksaan lanjutan pada hasil mamografi BI-RADS 4 diperlukan untuk mereka yang tidak menunjukkan gejala. Jadi BI-RADS 4 ini artinya curiga ke arah keganasan juga, walaupun tidak sekuat kecurigaan di BI-RADS 5. BI-RADS itu sebetulnya yang menyatakan adalah dokter radiologi berdasarkan gambaran yang didapatkan pada pemeriksaan radiologi. Lalu pada pasien yang membutuhkan biopsi dengan guiding untuk menyingkirkan kecurigaan kekambuhan penyebaran, lalu memeriksa penyebaran pada pasien stadium awal kanker payudara invasif, dan untuk melakukan ekokardiografi pada pasien yang akan mendapatkan terapi anti HER2. Prioritas rendah adalah screening payudara berdasarkan risiko pada pasien yang tidak menunjukkan gejala. Jadi bisa dibilang screening rutin yang biasanya dilakukan perempuan sebaiknya sekitar 1 kali per tahun atau selambatnya 1 kali tiap 2 tahun. Prioritas rendah tadi ingat berarti boleh ditunda, tapi sebenarnya penundaannya tidak lebih dari 6 bulan. Bukan berarti kalau kita mengalami masa pandemi 2 tahun, ditunda 2 tahun juga. Ya. Lalu pasien dengan hasil BI-RADS 3, jadi BI-RADS 3 ini adalah gambaran radiologi yang tidak mencurigakan ke arah keganasan, tapi memang terdapat kelainan dan sebaiknya apakah dikonfirmasi atau tidak itu bergantung pada diskusi dokter dengan pasien. Itu bisa menunggu sampai 6 bulan ya. Jadi makanya tadi penundaan itu 6 bulan rata-rata.
Lalu pasien stadium awal, di mana pemeriksaan imaging lanjutan, echo, EKG, dan bone scan dapat ditunda sampai 6 bulan bila tidak menunjukkan gejala. Dan pasien dengan penyebaran, yaitu pemeriksaan lanjutannya dapat ditunda sesuai dengan tingkat keparahan gejala. Dan ini semua akan dipertimbangkan oleh dokter, kemudian didiskusikan dengan pasien. Karena ada juga beberapa pasien yang misalnya kita katakan masih boleh ditunda, tapi justru pasiennya merasa tidak tenang jika harus mengalami penundaan. Nah, bagaimana prioritas untuk operasi? Prioritas tinggi adalah jika memang terjadi komplikasi pasca operasi. Misalnya ada perdarahan yang tidak berhenti sehingga harus dilakukan pembukaan lagi dan dikontrol perdarahannya dengan tindakan operatif, atau ada abses di mana harus dilakukan evakuasi nanah. Lalu ada komplikasi pasca operasi rekonstruksi, misalnya kita sudah melakukan rekonstruksi, tapi karena satu dan lain hal terjadi kegagalan atau kompromis, di mana memang harus dilakukan kontrol pada area tersebut. Lalu operasi pada pasien yang sudah menyelesaikan kemoterapi neoadjuvan. Jadi kemoterapi neoadjuvan itu adalah pemberian obat kemoterapi yang diberikan sebelum operasi. Kenapa? Karena pada beberapa jenis kanker payudara, terutama yang sifatnya cukup agresif, yang berada pada stadium 2, 3, maka ternyata penelitian di saat ini menyatakan jika diberikan kemoterapi sebelum operasi atau neoadjuvan ini, baru kemudian dilakukan operasi, itu akan meningkatkan harapan hidup dan prognosis ke depannya. Ya, jadi sudah tidak seperti dulu ya. Kalau dulu orang berpendapat, oh begitu ada kanker langsung dioperasi aja, katanya itu paling bagus. Lalu makin radikal operasinya, makin aman gitu ya. Itu sudah tidak berlaku lagi dengan berbagai penelitian yang berkembang, lalu ilmu memang untuk kanker payudara ini alhamdulillah sangat pesat sekali perkembangannya. Orang sudah mulai banyak menemukan cara-cara yang lebih efektif untuk memperpanjang angka harapan hidup pasien, sembari memberikan kualitas hidup yang baik. Sekarang tidak berlaku lagi kalau pasien kanker payudara pasti hilang payudara. Prinsipnya adalah semakin awal pasien memeriksakan diri dan semakin dini stadium kanker payudara ditemukan, maka kemungkinan hasil pengobatannya baik untuk harapan hidup maupun estetiknya akan jauh lebih baik. Lalu lagi-lagi kanker payudara pada wanita hamil. Ya, jadi prioritas tinggi. Prioritas tinggi sedang adalah operasi pada kasus kekambuhan dengan adanya penyebaran. Lalu prioritas sedang, kanker payudara risiko rendah dengan klinis baik, dan hasil biopsi inkonklusif. Inkonklusif itu artinya belum jelas hasilnya apa. Kadang dianggap mencurigakan, tapi tidak ada bukti yang cukup dengan klinis curiga ganas. Prioritas rendah, operasi pada tumor-tumor jinak itu diundur, setidaknya 6 bulan boleh diundur. Operasi pada kanker payudara non-invasif, tadi saya katakan in situ, kecuali dengan DCIS derajat tinggi. Apa itu DCIS? Kepanjangannya ductal carcinoma in situ. Prinsipnya itu adalah kanker in situ, bukan kanker invasif, sehingga belum punya potensi melakukan penyebaran. Nah, DCIS ada yang derajat rendah, sedang, dan tinggi. Pada panduan ini dikatakan jika DCIS-nya derajat rendah dan sedang, penundaan 6 bulan masih diizinkan, namun jika sudah DCIS derajat tinggi, maka dianjurkan untuk menyegerakan. Lalu hasil biopsi inkonklusif, jadi belum final dengan klinis curiga jinak. Jadi klinis juga kita lihat ya. Lalu rekonstruksi payudara dengan jaringan pasien sendiri atau implan. Jadi misalnya sudah ada pasien yang mengalami operasi kanker payudara sebelumnya, misalnya di mastektomi, saat ini ingin merekonstruksi payudara, ingin merasa lebih senang melihat tubuhnya sendiri secara estetik lebih baik, namun karena ini termasuk prioritas rendah, pada saat itu memang dianjurkan untuk ditunda dulu. Bagaimana kalau pandeminya sudah 2 tahun seperti ini gitu ya? Kita harus berunding dulu, berdiskusi se-urgent apa keinginan pasiennya,
Karena kita juga tidak bisa mendikte pasien, udahlah Bu puas aja dulu, kenapa? Kita juga nggak berhak begitu, kita nggak pernah tahu alasan sebenarnya dalam kehidupan pribadi pasien, sehingga kita akan berdiskusi mengenai risk atau resiko dengan benefit, keuntungan, kira-kira apakah bisa difahami pasien dan tetap dalam koridor aman. Lalu operasi profilaksis pada pasien resiko tinggi tanpa gejala. Operasi profilaksis ini kalau teman-teman pernah ingat contohnya kasus Angelina Jolie. Jadi Angelina Jolie itu belum menderita kanker payudara, namun karena ibunya dan tantenya dan beliau sendiri memang keturunan Yahudi, di mana keturunan Yahudi itu memang paling banyak menderita kelainan gen yang namanya gen BRCA1, BRCA2, tulisannya BRCA1, BRCA2, itu adalah gen yang sebetulnya sifatnya menekan tumor, pertumbuhan tumor. Tapi karena mutasi, mekanisme menekan tumornya jadi hilang, sehingga orang dengan mutasi gen BRCA1, BRCA2 itu memiliki resiko 40-80% lebih mungkin terkena kanker payudara atau indung telur dibandingkan yang tidak mengalami mutasi. Nah, Jolie ini, ibunya dan tantenya mengalami kanker payudara, dia periksa gen BRCA1, BRCA2, ternyata ada mutasi, dia putuskan untuk operasi profilaksis. Jadi dia buang kedua payudaranya dan indung telurnya, lalu dia lakukan rekonstruksi payudara. Nah, karena masa pandemi sebetulnya belum ada kanker, maka operasi profilaksis atau pencegahan ya, artinya profilaksis itu pencegahan, dianggap sebagai prioritas rendah. Lalu prioritas untuk pengobatan radiasi. Prioritas tinggi jika diperlukan pengobatan paliatif. Nah, pengobatan itu ada dua, Bu. Ada kuratif, ada paliatif. Kalau kuratif itu tujuannya adalah untuk penyembuhan. Kalau paliatif itu tujuannya memang bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk memperbaiki kualitas hidup. Ya, jadi pengobatan paliatif pada benjolan yang tidak bisa dioperasi dengan gejala nyeri dan perdarahan. Jadi kalau memang ada nyeri yang sangat, ada perdarahan, maka kita berikan terapi paliatif. Lalu pasien memang sedang menjalani radiasi, karena memang ada indikasi radiasi, lalu ada kompresi penekanan tulang belakang akut, jadi baru saja terjadi sakit sekali, lalu ada penyebaran otak, penyebaran kanker ke otak dengan gejala, atau radioterapi paliatif urgent. Misalnya seperti tadi, tulang yang terdapat tulang yang mulai terkena penyebaran kanker dan mulai memberikan gejala nyeri yang sangat hebat, maka itu masuk prioritas tinggi. Kemudian radioterapi adjuvan pasca operasi pada pasien kanker payudara resiko tinggi. Jadi akan ada beberapa pasien-pasien kanker payudara yang setelah selesai operasi, lalu dokter akan menyatakan, Bu, ini harus diradiasi berdasarkan stadium, berdasarkan hasil PA setelah operasi, maka masuk di sini. Karena memang idealnya jarak antara ketika misalnya ya seorang pasien mendapatkan kemoterapi neoadjuvan, ingat kemoterapi yang tadi diberikan sebelum operasi, jaraknya antara kemoterapi terakhir dengan operasinya sebaiknya tidak lebih dari 4 minggu. Demikian pula untuk jarak antara operasi dengan radioterapi adjuvan itu artinya tambahan setelah operasi, sebaiknya tidak lebih dari 4-6 minggu. Jadi itu masuk prioritas tinggi karena kalau jaraknya diperpanjang maka akan mengurangi kemungkinan di masa yang akan datang pasiennya bebas dari kekambuhan. Kemudian prioritas sedang, radioterapi adjuvan pasca operasi pada pasien kanker payudara resiko rendah sedang. Kemudian prioritas rendah, pasien usia lanjut dengan kanker payudara risiko rendah, yaitu usianya sudah 70 tahun, kebetulan ketemu kanker payudaranya masih stadium 1, lalu subtipe atau sifat biologinya luminal. Nah, ini boleh bahkan beberapa penelitian mengatakan tidak diradiasi pun tidak mengapa, walaupun jika diradiasi akan lebih aman buat pasien. Tapi karena kondisi pandemi COVID, dia masuk di prioritas rendah. Atau kanker non-invasif yang memang karena dia in situ belum menembus membran basal.
Nah, sekarang mengenai COVID-19 dan pengobatan kanker, maka akan dipertimbangkan oleh dokter berdasarkan usia, jenis kelamin, dan penyakit penyerta atau komorbid. Yang pasti, berbagai penelitian memberikan bukti tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi maupun pengobatan kanker lainnya mengalami peningkatan angka kematian jika terkena COVID-19. Jadi sampai sekarang pun dunia kedokteran masih sepakat bahwa komorbid atau peningkatan kematian karena COVID ini, komorbid yang mempengaruhi itu lebih pada usia tua, lalu hipertensi dan obesitas. Ya, beberapa menunjukkan bahwa kondisi lain seperti diabetes juga, tapi biasanya diabetes ini akhirnya larinya juga karena akan mengakibatkan hipertensi pada pasien tersebut. Jadi ternyata kanker tidak masuk dalam faktor komorbid yang akan meningkatkan kematian jika seorang penyintas kanker payudara terkena COVID-19. Nah, yang saya ingin sebutkan juga, karena kita banyak mendapatkan di klinik pasien-pasien datang terlambat, dan banyak yang berkata begini, "Dok, biasanya saya periksa, dok, atau biasanya kantor saya bikin medical check up tahunan, tapi tahun lalu nggak ada, atau saya nggak periksa, dok, karena saya takut ke rumah sakit." Dan ternyata saat ini terdapat gejala kanker payudara. Jadi screening, kita bicara tentang screening kanker payudara. Mengapa screening itu penting? Karena memang harapan hidup pasien kanker payudara jika diberikan pengobatan sesuai standar, maka akan sangat bergantung pada stadium kanker, yaitu stadium kanker saat pertama kali terdiagnosis oleh dokter. Ini saya tampilkan sedikit tabel tentang angka ketahanan hidup berdasarkan stadium dengan asumsi diberikan pengobatan sesuai dengan standar keilmuan terkini ya. Jadi kalau ditemukan pada stadium 0, maka angka ketahanan hidupnya mencapai 100%. Jika stadium 1, 98 sampai 100%. Ini bagus sekali. Dan stadium 0, stadium 1 ini umumnya masih belum teraba oleh orang awam, karena memang tertangkapnya secara screening rata-rata. Stadium 2 pun masih cukup bagus sebetulnya, tapi coba kita lihat di stadium 4. Stadium 4 ini artinya sudah ada penyebaran jauh. Penyebaran jauh terbanyak biasanya ke tulang, lalu kemudian ke paru-paru dan hati. Penyebaran jauh ke paru-paru dan hatilah yang biasanya memberikan efek samping atau akibat yang fatal. Jadi pada stadium 4 ini kita lihat memang angka harapan hidupnya dalam 5 tahun pertama hanya 20%. Jadi perlu difahami kalau untuk kanker payudara yang memberikan efek fatalnya itu yang berakibat pada kematian, itu memang biasanya bukan pada payudaranya. Tapi jika sudah terkena paru-paru dan hati, dua organ itulah yang biasanya membuat kita jadi sulit lagi menolong pasien. Nah, ada studi yang baru diumumkan, jadi dia mengikuti satu model pada masa pandemi, di mana ini studinya di Amerika, di mana mereka biasa mengerjakan screening gitu ya, jadi di sana semua ditunda selama 1 tahun. Kemudian dihitung apa yang akan terjadi, ternyata mereka menemukan jika penundaan selama 1 tahun baik screening untuk menegakkan diagnosis, maksudnya menegakkan diagnosis itu sudah ada kelainan tapi menunda ke dokter, serta sudah kanker ya, tapi menunda kemoterapi ditunda setahun. Dan ternyata itu dikatakan menyebabkan resiko kematian akibat kanker payudara meningkat menjadi hampir 2 kali lipat. Ya. Nah, ini sedikit mungkin untuk teman-teman di sini yang bukan penyintas kanker payudara, supaya juga mulai memahami dan bisa saling mengingatkan. Jadi, cara mendeteksi kanker payudara sejak dini itu ada 2 cara yang paling mudah, yang bisa dikerjakan dengan sangat mudah. Yang pertama adalah sadari periksa payudara sendiri, cukup 1 kali tiap bulan. Kerjakan antara hari ke-7 sampai ke-15 dihitung dari hari haid pertama. Jadi kalau ada seorang perempuan, dia mulai haid di tanggal 1, maka terbaik memeriksa payudaranya sendiri antara tanggal 7 sampai 15. Nah, syarat sadari yang efektif adalah kalau perempuan tersebut
paham atau tahu atau kenal payudaranya sendiri. Karena masih sering kita menemukan perempuan yang saya nggak tahu deh dok payudara saya ini kenapa-napa apa enggak gitu ya. Jadi setiap perempuan harus kenal payudaranya dan sadari ini dianjurkan untuk diajarkan sejak anak perempuan akil balik. Jadi kalau ada yang punya anak perempuan usianya sudah akil balik, ajarkan untuk sadari. Kita tahu resiko kanker payudara di usia muda rendah, tapi dengan seorang anak gadis paham payudaranya, maka jika terdapat kelainan, dia akan lebih mudah menandai. Jadi ibu bapak juga harus paham resiko kanker payudara itu justru semakin kita menua semakin tinggi. Resikonya mulai naik ketika perempuan menginjak 40 tahun dan semakin kita tua resiko semakin besar. Nanti puncak resiko kanker payudara itu di usia 70 tahun. Dan setelah usia 70 tahun, resikonya akan tetap di sana, akan tetap setinggi itu, tidak akan menurun lagi. Jadi tolong diperbaiki kalau masih ada yang beranggapan banyak nih yang ngomong oma-oma, nenek-nenek, saya mah udah nggak mens, saya mah udah tua dok, udah aman gitu ya. Jadi itu harus diperbaiki karena memang makin tua makin tinggi resiko kita. Nah, cara kedua yang cukup mudah adalah pemeriksaan payudara klinis. Kita singkat SADANI secara rutin. Maksudnya apa? Maksudnya datang ke tenaga kesehatan yang memang memiliki kompetensi melakukan pemeriksaan payudara, minta untuk diperiksa. Sebaiknya dilakukan 1 kali setiap 1-2 tahun, waktunya sama dengan sadari, antara hari ke-7 sampai ke-15 dari hari haid pertama. Kenapa sih harus di saat-saat itu? Karena pada saat-saat itulah umumnya payudara paling lunak akibat ada hormon namanya estrogen di tubuh perempuan itu sedang dalam posisi paling rendah levelnya di darah. Sehingga payudara kurang bengkaknya sehingga lebih mudah diperiksa. Mengapa harus sadanis? Karena dengan asumsi seharusnya tenaga kesehatan akan lebih sensitif dalam menemukan kelainan daripada orang awam. Ini cara sadari. Jadi seorang perempuan harus membuka bajunya bagian atas, bercermin, amati payudara dengan lengan tergantung di samping tubuh. Lalu angkat kedua lengan untuk memperlihatkan area di samping dan di bawah payudara supaya kalau ada kelainan bisa terlihat lebih jelas. Lalu berkacak pinggang, taruh tangan di panggul tepatnya, lalu tekan erat-erat, tekan kuat-kuat supaya apa? Supaya otot di belakang payudara ini berkontraksi. Sehingga kalau ada kelainan atau benjolan di area atas payudara akan terlihat lebih jelas. Langkah berikutnya, raba payudara. Kalau raba payudara kiri, angkat lengan kiri, raba payudara. Ingat, payudara bukan hanya yang berupa gundukan, tapi dimulai dari area di bawah tulang klavikula ini, lalu bagian sampingnya adalah kira-kira batas pertengahan ketiak ditarik garis lurus ke bawah, lalu garis tengah dada, dan lekukan bawah payudara. Ini harus diraba semua, lalu kemudian terakhir raba ketiak, dan raba area di atas dan di bawah tulang klavikula ini. Ada benjolan atau tidak. Cara merabanya, silahkan bebas, yang penting semua bagian tadi teraba dengan teliti dan berurutan, mau melingkar dari luar ke dalam, mau arahnya radier dari luar ke dalam seperti ini, atau mau vertikal, silahkan. Yang pasti harus teliti. Dan terakhir, pencet areola, bukan puting ya. Jadi areola itu warna gelap di sekitar puting, tekan, lihat apakah ada cairan yang keluar. Jika ada yang berwarna merah, ini lagi diceramah. Jika ada area warna hitam, coklatan, harus segera. Nah, ini adalah tanda-tanda atau gejala dari kanker payudara yang harus dicermati. Yang pertama adalah adanya benjolan apapun, bagaimanapun sifatnya. Karena masih banyak pasien menunda pemeriksaan karena bilangnya begini, ada benjolan dok, udah 6 bulan, tapi karena masih bisa digerak-gerakin, kata orang kan aman, jadi saya nggak periksa.
Nah, ini memang masalahnya di kita tuh kata orang itu sangat sangat berpengaruh ya. Jadi bukan kata buku atau kata ahli ya, tapi kata orang. Itu yang harus dirubah. Benjolan apapun, bagaimanapun sifatnya, kalau ada segera periksakan. Lalu puting yang tadinya ada di luar menjadi masuk ke dalam. Kalau dari awal memang sudah di dalam, ya tidak perlu khawatir. Tapi awalnya di luar, tiba-tiba masuk ke dalam. Dimpling ini kulitnya seperti jadi ada lesung. Artinya awalnya dia rata-rata aja, kulitnya mulus, tiba-tiba kok kayak ketarik ke dalam ya kulitnya gitu ya. Atau ada juga gambaran yang dikatakan seperti jeruk purut. Tadinya kulitnya mulus, tapi tiba-tiba jadi kayak pori-porinya kok kelihatan gede-gede banget, terus kulitnya kayaknya tebel, kalau dicubit nggak bisa, itu namanya peau d'orange. Peau d'orange itu bahasa Perancis artinya kulit jeruk, dan itu memang kelainan yang harus diwaspadai. Lalu dripping, yang tadi keluar cairan dari puting, baik spontan maupun kalau dipencet areolanya, terutama jika bercampur dengan darah, jadi warnanya merah hitam kecoklatan. Terdapat kemerahan atau seperti eksim di sekitar puting, jadi di areola sekitar puting ini ada kelainan kulit mirip-mirip eksim, tapi karena apa sudah diobati dengan dokter kulit tidak sembuh-sembuh juga, itu pun harus waspada. Dan yang terakhir perubahan pada kulit, apapun perubahannya, apakah menjadi kemerahan atau pembuluh darah yang tadinya nggak terlihat jadi kelihatan jelas besar-besar, itu harus diwaspadai. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, tidak disebutkan satupun nyeri sebagai tanda dari kanker payudara. Jadi sangat tidak tepat kalau sudah ada kelainan karena tidak nyeri menjadi tidak memeriksakan diri ke dokter. Ini screening kanker payudara yang ideal. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik oleh dokter, sebaiknya dikerjakan mulai usia 25 tahun, cukup setahun sekali. Kalau sadarinya tetap harus sebulan sekali sejak akil balik. Lalu sejak usia 30 tahun, seandainya ada akses kesehatan yang bagus, lalu fasilitas dan kemampuan memungkinkan, sebaiknya ditambahkan dengan selain pemeriksaan fisik oleh dokter, sadanis tadi, ditambahkan dengan USG payudara. Usia 40 tahun ke atas, ingat tadi saya cerita, usia 40 itu mulai terjadi peningkatan resiko kanker payudara, dan semakin kita menua semakin tinggi resikonya, maka disarankan untuk dilakukan tambahan mamografi. Lagi-lagi kalau memang fasilitas kita memungkinkan dan kita mampu untuk menjangkaunya. Bagaimana kalau sulit untuk mamografi dan USG? Setidaknya minimal ibu kerjakan sadari dan sadanis rutin. Dan kalau memang pada saat sadanis menemukan kelainan seperti yang disebut di slide sebelumnya, segera ke dokter. Namun jika memang ada kemampuan, ada fasilitas, akses memungkinkan, maka pemeriksaan rutin ditambahkan USG kalau sudah 30, lalu ditambahkan mamografi lagi kalau sudah di atas 40 akan sangat melindungi kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita diberi cobaan kanker payudara, kita hanya bisa berbuat terbaik untuk terus memantaunya sehingga kalau terjadi memang kita ada di stadium awal. Satu hal lagi yang sering saya dengar dari pasien adalah kalau dianjurkan untuk screening, jawabannya saya nggak mau dok, takut ketahuan sakit gitu ya. Jadi takut ketahuan sakit sampai saya nanya, oh memang kalau nggak di screening jadi nggak sakit ya, gitu ya. Karena sebetulnya nggak ada hubungannya kan di screening jadi sakit. Yang ada adalah kalau memang kita sudah ada penyakit tersebut lalu di screening akan ketahuan di fase atau stadium yang awal. Di stadium yang awal otomatis kemungkinan pengobatannya sangat baik, biaya akan lebih murah, angka harapan hidup lebih baik, ya, dan tidak perlu kehilangan payudara bisa jadi. Jadi sangat bagus sekali kalau kita bisa mengerjakan di awal. Demikian pemaparan saya, mudah-mudahan tidak membosankan ya, karena mungkin agak lama dan mudah-mudahan bermanfaat. Maaf lahir batin kalau ada salah bicara, saya kembalikan lagi kepada moderator Ibu Silvana Syah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya paparan dari Dr. Farida. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu.
Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran mana? Oke. Hadirin sekalian, ya, kita melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu acara sharing, berbagi kisah pejuang cancer bersama Mbak Dwini, survivor breast cancer YSPI. Mbak Dwini, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Fana. Waalaikumsalam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dwini, izinkan saya membacakan dulu biografi Mbak Dwini ya. Semoga bisa menginspirasi semua yang ada di sini. Oke, Mbak Dwini ini adalah ibu 2 anak ya. Terdiagnosa baru aja kemarin ya Mbak Dwini ya, September 2020. Pekerjaannya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan Masya Allah kegiatannya sangat aktif sekali ya. Mbak Dwini ini sangat aktif berperan di masyarakat. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia hari ini kita bisa bersama-sama langsung bertatap muka dengan beliau. Mbak Dwini sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Nggak kelihatan ya? Baru wisuda kemarin ya? Ya, Februari. Ya, fresh sekali nih. Ya. Mbak Dwini Februari 2020 ya, Dokter Iya. Oke. Iya. Saya juga setahun lebih awal dari Mbak Dwini. Oke, Mbak Dwini bisa dong dijelasin ke kita semua gimana sih awal terdiagnosa, terus gimana Mbak riwayat pengobatannya? Monggo. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Jadi mungkin saya cerita sedikit ya tentang kisah kanker saya. Saya itu di bulan Agustus tahun yang lalu, 2020, itu seperti ada rasa sakit di payudara dan saya berpikir karena itu sedang menstruasi, jangan-jangan karena menstruasi. Tetapi ini sakitnya sedikit berbeda gitu ya. Jadi saya berpikir ini sakit karena menstruasi atau karena apa? Karena infeksi atau apa gitu ya. Tetapi saya waktu itu sebetulnya juga tidak berpikir bahwa saya itu kena kanker payudara karena 7 bulan sebelumnya itu saya melakukan medical check up, melakukan mamografi, melakukan pemeriksaan klinis juga gitu, dan itu bersih, 100% bersih katanya ya waktu itu. Jadi saya diskusi dengan teman saya yang dokter, katanya ya seperti tadi disampaikan Dokter Farida ya, bahwa kalau sakit itu biasanya bukan kanker gitu. Jadi saya diminta menunda ya, coba kalau sudah selesai mens seperti apa. Dan kemudian setelah mens ya selesai, kok masih sakit, ya, saya berpikir ya udah ke dokter bedah onkologi aja deh gitu ya. Karena situasi sedang COVID ya, ini kan September 2020 tuh COVID itu sedang naik-naiknya gitu ya. Sebenarnya takut, tapi ya kalau gimana lagi ya, saya pikir diperiksa saja gitu. Jadi saya kemudian periksa ke dokter spesialis bedah onkologi ya. Tujuannya ya udah biar nggak pindah-pindah, kalau emang bener kanker ya ada tindakan, kalau enggak ya aman gitu ya. Dan kemudian ya tentu saja tadi mungkin Dokter Farida menyampaikan ya tahap-tahapannya, dan saya juga mengikuti prokes karena takut tadi ya, karena sedang tinggi-tingginya si COVID, pakai masker yang baik, lalu pakai face shield gitu, sedikit-sedikit semprot-semprot gitu. Terus dan kemudian saya diperiksa oleh Dokter Farida ya, kebetulan Dokter Farida ini dokter saya, dan beliau mencurigai ada sesuatu, jadi saya diminta untuk biopsi. Nah, tetapi waktu disuruh biopsi saya juga masih santai aja, saya pikir habis mamografi bersih ya pasti bukan kanker lah gitu ya, santai aja, saya pergi aja, oke dok, biopsi segera gitu. 3 hari kemudian saya biopsi. Biopsi pun itu dilakukan tidak sakit ya, karena kita cuma one day care ya, datang dibius lokal saja gitu ya. Jadi Dokter Farida membiopsi saya dalam keadaan melihat ya di layar, oh seperti itu gitu ya.
dan kemudian pulang dan kemudian pakai biopsinya pakai core needle biopsi gitu ya. Jadi tidak pakai operasi yang yang menyeramkan gitu, cukup pakai core needle. Dan kemudian setelah hasil patologi anatominya keluar, ternyata memang kanker gitu ya, kanker. Tetapi kemudian memang harus ada pemeriksaan selanjutnya ya, karena kata dokter, saya belajar dari dokter Farida nih, jadi harus tahu ukurannya, harus tahu jenis kimiawinya, harus tahu penyebarannya, begitu ya dokter ya, kimiawinya untuk menegakkan treatment apa yang akan ditetapkan oleh dokter. Jadi setelah periksa macam-macam, akhirnya dokter menyampaikan ke saya bahwa alhamdulillah masih stadium 1. Jadi untung saya cepat-cepat periksa gitu ya, karena kalau saya tunda karena tadi COVID dan sebagainya, mungkin saya kondisinya berbeda lah gitu ya. Apalagi setelah diperiksa macam-macam ternyata termasuk yang ganas dan gampang relapse. Saya kalau dibilang relapse itu pasti nangis ya dokter Farida ya. Jadi gampang relapse, tapi insya Allah enggak lah gitu ya. Tetapi masih stadium 1. Akhirnya dokter meminta saya untuk operasi. Kita sepakati ya untuk operasi dulu, masektomi, walaupun masih kecil tetapi di masektomi mungkin karena bahayanya tadi ya, keganasannya, dan tapi saya ditanya oleh dokter Farida apakah mau punya payudara lagi. Jadi akhirnya operasi itu diikuti yang namanya onkoplasti, yang kemudian saya punya payudara lagi lah gitu ya. Dan setelah itu kemudian saya harus kemoterapi gitu ya, kemoterapi yang bohong lah kalau dibilang ringan, sangat berat, tetapi saya jalani di awal ambruk lah, nggak bisa apa-apa, tetapi kemudian saya melihat anak saya, melihat suami saya, melihat orang tua saya tuh tersadar kalau misalnya saya ambruk, saya kelihatan sedih, kelihatan sakit, keluarga saya juga ikut sakit karena mereka pasti sedih lihat saya seperti itu ya. Apalagi kemudian setelah kemo pertama, 2 minggu kemudian gundul. Semua hilang. Sampai rambut alis-alis, pokoknya mukanya aneh gitu. Dan itu saya sedih sekali. Sedih sekali mengapa? Karena saya kayak ditampar orang. Kamu itu sakit loh gitu. Kamu itu kanker loh gitu. Sebelumnya saya nggak begitu menyadari, di operasi santai aja gitu. Kemo pertama saya masih oke lah gitu ya, ambruk, tapi saya kemudian menyadari oh ya saya sakit kanker, tapi kemudian bangkit oleh tadi ya dukungan suami, anak-anak, keluarga, teman-teman itu, teman-teman dan komunitas ya yang mendukung saya, yang menyadarkan saya bahwa jalani dengan jangan putus asa gitu. Jadi kemudian kemo kedua, 3, 4, sampai 8 saya jalani dengan baik ya, dan bahkan mungkin agak sedikit ambisius ya mungkin ya, saya itu di kemo 5, 7, 8 itu saya sempat kemo agak sedikit istimewa ya, agak jedanya pendek ya, biasanya antara kemo itu 3 mingguan, tetapi saya di akhir-akhir diizinkan oleh dokter Farida untuk 2 mingguan dengan syarat. Ya syaratnya tadi saya harus sehat, tadi ya pasti karena syarat untuk bisa kemo itu kita bebas dari COVID. Kalau kita COVID ya ditunda kemonya, jadi harus berusaha untuk tetap sehat, tidak kena COVID. Lalu kedua makanannya harus dijaga, kata dokter Farida, supaya leukositnya dan HB-nya itu memenuhi syarat untuk kemo. Jadi saya jalani ya dengan gembira, dan ternyata di akhir-akhir saya sempat tanya pada dokter Farida, dokter, apa jangan-jangan ini obatnya dikurangi apa gimana ya, kok saya kayaknya sehat-sehat aja gitu. Jadi tidak seperti seseram yang orang-orang bilang gitu ya, tapi itu ya berkat dukungan keluarga, dukungan kegembiraan ya, ternyata psikologis itu sangat mempengaruhi untuk kita dapat menjalani ya. Jadi kalau orang tadi ya teman-teman ada yang takut gitu ya untuk berobat, nanti kemo terus kita meninggal gitu. Kalau kemo terus ini itu, tetapi ternyata kalau kita jalani dengan baik ya, sesuai dengan jadwal ya, diupayakan gitu, dengan tidak tidak berpaling dari medis ya, karena kalau udah medis terus dicampur-campur dengan yang
herbal gitu kadang-kadang itu kurang baik. Kayaknya kurang optimal, nggak tahu nanti Dokter Farida bisa jelaskan sedikit ya. Jadi saya memang banyak ditawarin, kamu ke sini Win, ke situ Win, tetapi saya tetap pada jalurnya ya. Jalurnya jalur medis, dan alhamdulillah saya Februari 2021 kemarin ya selesai treatmentnya. Jadi saya hanya 2, operasi dan kemoterapi karena masih stadium 1 tadi. Sudah selesai dan dengan Dokter Farida itu dinyatakan remisi. Remisi artinya bersih dari kanker. Jadi itu ya kanker saya ya, artinya memang betul ya COVID itu mengerikan sekali gitu ya, apa namanya ya, kayaknya gampang tertular dan sebagainya kalau ke rumah sakit, tapi kalau kita menjalani dengan prokes gitu ya, sangat hati-hati dan berdoa tentu saja, karena semua itu kan Allah ya yang menentukan bahwa kita artinya bisa lah gitu. Saya sampai selesai treatment sampai sekarang apa namanya sehat ya berkat ya pengobatan tadi ya, pengobatan dan dari Allah tadi ya. Dan sebetulnya kalau orang bilang takut ya, saya mungkin cerita tentang ketakutan ya, kalau kemo nggak bisa apa-apa, tidak betul juga. Karena saya ketika masa pengobatan, masa treatment masih bisa ngajar, masih bisa apa namanya jadi narasumber ya. Jadi lagi moon face-nya gitu ya Mbak ya. Masih memang sempat mukanya juga jelek aktif ya, apa namanya banget gitu ya, karena apa moon face ya, karena apa namanya ada obat yang menyebabkan kita kelihatannya bulat sekali ya. Sekarang sudah bulat sih ya, tetapi waktu bulat sekali. Bulatnya masih ketinggalan ya Mbak. Tapi masih bisa bekerja kok gitu. Tetapi ya itu harus kita dari diri kita sendiri ya, apa yang menyemangati diri kita sendiri dan juga keluarga, karena tadi lagi-lagi walaupun mereka mensupport saya, tetapi kalau saya kelihatan terpuruk, yang terpenting dari kita sendiri ya Mbak. Emang Mbak Dwini ini keren banget loh. Kemonya aja apa Mbak, dos dance gitu ya Mbak. Ya itu kalau dan itu saya aja ya apa namanya saking nggak sabarnya ya pengen cepat selesai. Terus Mbak itu kalau kemo semangat banget gitu. Katanya anggap aja beauty treatment. Bagi-bagi dong Mbak tipsnya biar yang sedang menjalani kemo tuh jadi semangat. Ya, jadi kalau tadi ya, kalau mau ke rumah sakit itu saya dandan. Saya kayak mau terbang kemana gitu ya, saya bawa koper kecil gitu ya, isinya apa namanya laptop, isinya buku, isinya ya tentu saja alat sholat ya, dan juga mangkok. Kenapa? Karena kan pas kemo itu sebetulnya kita sedang ya mulut kita nggak enak sih ya setelah kemo dan sebagainya, tetapi saya berusaha kalau lagi pengen makan apa GoFood gitu ya, lalu kadang-kadang kan harus pakai mangkok ya, saya bawa mangkok sendiri, jadi saya pergi itu foto dulu, gaya dulu lah gitu, upload di sosmed dulu ya, jadi saya bahwa it's okay gitu ya. Ya emang itu babak saya ya menjalani pengobatan, treatment, tetapi ya harus dihadapi, dan saya justru pengen menunjukkan kepada teman-teman kalau ada masalah gitu ya kita hadapi ya. Jadi kita gembira lah gitu. Kita bikin seolah-olah kita piknik aja gitu ke rumah sakit. Gitu Mas. Jadi fun ya, jadi semangat ya Mbak ya. Dan nggak nyangka udah selesai. Ya kan? Oke, Mbak, tadi kan kita ngobrol-ngobrol tadi tuh di depan tuh, Mbak cerita Mbak melakukan yang namanya onkoplasti. Gitu, Mbak. Bisa dong di-share apa sih onkoplasti itu, Mbak? Jadi onkoplasti itu adalah apa ya? Mungkin Dokter Farida nanti yang membantu menjelaskan kalau saya salah. Jadi itu payudara itu dibuat kembali gitu ya. Artinya itu kan sebetulnya diambil, tetapi karena saya masih stadium 1 dan kulit saya masih baik ya. Jadi itu masih bisa dibentuk kembali seperti payudara. Jadi artinya saya tidak hilang ya 100%. Di kasus saya masih bisa. Jadi apanya saya masih punya payudara 2 gitu. Jadi minimalnya kalau ya masih perlulah ya diperbaiki sedikit ya, tentu saja tidak sebaik yang diberi oleh Yang Maha Kuasa, tetapi cukup menyenangkan ya, karena saya kalau pakai maaf ya pakai BH itu ya normal aja gitu. Jadi itu jangan takut lah gitu ya. Artinya kita masih bisa lah apa namanya punya
payudara. Sama seperti yang lain. Baik. Oke Mbak, menarik banget nih bahasan dari Mbak ya. Kita sharing mengenai apa yang Mbak rasakan kemarin ya Mbak ya. Nah Mbak, bisa Mbak ngasih close statement Mbak untuk menyemangati kita semua? Ya, kanker payudara itu ya bukan akhir dari dunia ternyata ya, malah memberikan babak dan warna baru pada hidup ya. Luka-luka tuh ya, luka-luka itu jangan kita anggap sebagai luka kita jadi jelek, tetapi malah menjadi bukti bahwa perjuangan kita karena kita masih ingin sembuh ya, ingin menemani anak dan suami gitu ya, keluarga, teman-teman gitu. Kita membalas support mereka itu dengan semangat. Jadi kalau mereka menyupport kita gitu, kita wajib lah kita ya membalas sayang mereka dengan semangat tadi. Jangan takut ya kalau kita ya periksa lah gitu ya. Kalau periksa syukur-syukur sehat, tapi kalaupun kena ya sakit, segera ke dokter aja, karena kalau kita terdeteksi di stadium dini itu ya lebih cepat. Tadi ya Dr. Farida bilang 98% gitu ya stadium 1 itu akan sembuh. Jadi harapan hidup kita itu malah tinggi gitu. Mungkin dari saya itu. Jadi luar biasa Mbak Dwi ini. Mbak Dwi ini menarik sekali pemaparan dari Mbak Dwi ini. Jadi saya jadi semangat Mbak Dwi ini. Oke, boleh beli tepuk tangan Bapak Ibu buat Mbak Dwi ini. Terima kasih Mbak Winnie. Baik Bapak Ibu, sebelum melanjutkan ke sesi yang kita tunggu bersama-sama ya, kita akan adakan sesi foto bersama. Oke, mohon dibantu Bapak Ibu untuk membuka videonya, kita foto bersama ya. Kita foto bersama Dr. Farida. Oke, Insya Allah. Kita mulai ya. Saya kasih aba-aba, siap. 3, 2, 1. Oke, layar pertama. Oke, ada 3.000 layar. Kita mulai. 3, 2, 1. Oke, layar terakhir. Ya, kita mulai. 3, 2, 1. Nah. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang masih setia di acara webinar hari ini. Nah, saatnya kita masuk ya ke acara yang kita nantikan bersama-sama, yaitu tanya jawab, di mana nanti akan ada hadiah yang keren banget dari Soho yang bisa bertanya langsung ataupun yang bertanya via chat. Nah, pertanyaan bisa dilayangkan langsung kepada pembicara kita, Dr. Farida Briani Sobri, dan kepada Mbak Dwini. Nah, ini saya sudah mencatat, Dr. Farida, Mbak Dwini, pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya ke redaksi. Izin saya pin ya. Baik. Mungkin saya share aja ya pertanyaannya. Pertanyaannya, dokter, ini ada banyak sekali pertanyaan, masih banyak juga ngantri di bawahnya, dokter. Bentar, ya, sebentar ya. Nah, ini dia. Oke. Ini mungkin tidak akan semua terjawab ya, tapi mungkin nanti kita akan pilihkan saja beberapa. Dokter, ini ada pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Elia Lia, Palembang, mau menanyakan gimana cara terbaik untuk penderita kanker payudara grade 3 di masa pandemi ini. Kemudian, apakah perbedaan penderita kanker antara stadium sama grade? Mohon petunjuk dan infonya, dokter. Saya sedang menjalani kemo oral dengan obat menstruasi. Saya berhenti, apakah saya bisa berisiko hamil? Itu pertanyaan pertama. Apakah langsung dijawab atau 3-3 gitu, dok? Baiknya bagaimana, dok? Langsung jawab aja ya, biar nggak bingung. Baik, jadi untuk Ibu Elia Lia, untuk penderita kanker grade 3. Jadi saya ceritakan dulu perbedaan stadium dengan grade.
Stadium itu adalah fase di mana kanker payudara berada. Ada stadium 0, 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya Bu ya, makin rendah angkanya berarti makin awal stadiumnya. Komponen stadium itu ada komponen dari ukuran tumor, ada tidaknya penyebaran ke kelenjar getah bening di ketiak, lalu ada tidaknya penyebaran jauh. Sementara kalau kita bicara grade atau bahasa Indonesia derajat, grade itu lebih menggambarkan pada sifat pembelahan sel si kanker itu sendiri. Untuk grade ada 3, grade 1, 2, dan 3. Grade 1 itu dia bertumbuhnya atau pembelahan selnya lambat. Jadi pembelahan sel itu bagaimana sel 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Grade 2 itu menengah atau sedang, grade 3 cepat. Tadi ibu ada di grade 3, sehingga memang pembelahan sel ibu cepat. Sehingga dengan informasi ada di grade 3 saja, maka ibu lebih baik menjalani pengobatan sesuai dengan anjuran dokter yang merawat ibu. Tidak dianjurkan untuk menunda. Kecuali kalau memang pengobatan ibu sudah selesai, ibu tinggal kontrol ke dokter, maka tentu bisa dengan telemedicine mungkin gitu ya, kalau memungkinkan situasinya. Sedangkan mengenai obat kemo oral, saya tidak tahu pasti obat yang ibu pakai apa, tapi pada prinsipnya untuk pasien kanker payudara yang sedang menjalani terapi untuk kanker payudara, baik sifatnya kemoterapi maupun hormon terapi, dijaga untuk tidak hamil. Jika ternyata fase ibu masih fase reproduktif, jadi fase yang masih memungkinkan terjadi pembuahan ya, dan ini tidak selalu relevan dengan menstruasi. Karena bisa jadi pasien yang tidak menstruasi ternyata kadar hormon estrogennya masih memungkinkan dia untuk mengalami ovulasi dan bisa terjadi kehamilan. Jadi, kalau memang sedang menjalani kemoterapi atau hormon terapi, lebih baik dilakukan pencegahan kehamilan. Kecuali memang sejak awal sudah dideteksi oleh dokternya ibu, biasanya kita periksa kadar hormon estradiol dan FSH, ibu sudah menopause, maka tidak perlu dilakukan pencegahan kehamilan. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Kita ke pertanyaan kedua, Bu. Ya. Dari Ibu Endah Dwi, Brebes, masektomi tahun 2020 dan sudah menjalani semua program. Saya merasa tambah gemuk, wah kayak saya Bu. Apakah disebabkan obat bulanan tersebut? Ya, ini Ibu Endah yang saya tidak paham obat bulanannya apa ya. Nah, ya. Kalau Ibu bilang bulanan, mungkin obat hormonal. Obat hormonal emang ada yang disuntik dan diminum. Nah, terapi hormonal itu biasanya ditujukan untuk kanker payudara yang punya sifat estrogen reseptornya positif. Jadi intinya kita berusaha mencegah sel kanker untuk mendapatkan atau terpancing oleh hormon estrogen supaya tidak bertumbuh, sehingga estrogennya dihentikan. Otomatis ketika seseorang estrogennya dihentikan, dia seperti dibawa masuk ke fase menopause. Dan seorang perempuan yang sudah menopause memang cenderung lebih mudah menambah berat badan. Tapi bukannya tidak bisa ditanggulangi, tentu saja karena kita juga kenal ya ibu-ibu, nenek-nenek kita yang ternyata masih sehat-sehat aja, tidak terlalu gemuk. Karena itu yang perlu diatur adalah nanti tentang bagaimana asupannya, lalu bagaimana aktivitas sehari-hari. Dan ini saya sarankan memang harus cukup diperhatikan. Salah satu atau beberapa cara untuk menurunkan resiko kekambuhan kanker, diantaranya adalah bagaimana kita berusaha menjaga berat badan ideal. Penelitiannya mengatakan jika seorang penyintas kanker payudara berada di kisaran berat badan ideal, resiko kekambuhannya akan lebih kecil ketimbang yang berlebih berat badannya. Lalu yang kedua, kebiasaan berolahraga rutin. Biasanya disarankan 5 kali per minggu, masing-masing 30 menit, levelnya level sedang. Level sedang itu artinya kalau kita berolahraga, kita diajak bicara masih bisa menyahut, tapi kalau diminta bernyanyi sudah terengah-engah, itu level sedang. Itu dianjurkan olahraga rutin karena ternyata penelitian juga membuktikan olahraga rutin itu akan mengurangi resiko kekambuhan. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan, Bu. Terima kasih. Habis ini langsung olahraga, Dok.
Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan ketiga. Ini masih banyak dok yang OTW bertanya nih dok di bawah ya. Jadi ini belum dimasukkan ke slide ini. Pertanyaan ketiga dari Ibu Yayah Umayyah, izin bertanya, baru mendapat hasil PA T2N0 M0 grade 3. Mohon info dari hasil tersebut. Terima kasih. Ya, berarti Dok. ya, Ibu ada di kanker payudara stadium 2A. Stadium 2A, stadium yang masih cukup awal, Bu, cuman grade 3. Sebaiknya Ibu bertanya kepada dokter yang merawat Ibu, apa sifat biologi dari kanker Ibu. Karena biasanya itu harusnya dilanjutkan dengan pemeriksaan imunohistokimia atau IHK. Sayangnya tidak semua rumah sakit yang menggunakan BPJS-nya akan menanggung IHK memang. Sehingga kalau pasiennya paham, kadang-kadang beberapa pasien akhirnya bersedia untuk membayar sendiri IHK demi tahu sifat kankernya sehingga pengobatannya lebih terarah. Saya sarankan Bu, jika itu memang dimungkinkan diperiksa sifat IHK-nya ini supaya Ibu lebih terarah pengobatannya. Dan untuk stadium 2A grade 3 kemungkinan besar kalau kita memang mau ikut panduan klinis terkini itu seharusnya diberikan sepertinya ya Bu ya, kalau IHK-nya sudah keluar, prediksi saya akan ada di tipe yang agak cepat pertumbuhannya, sehingga ada kemungkinan Ibu akan lebih baik kalau diberikan terapi neoadjuvan dulu, baru kemudian operasi. Namun tentu tidak menutup kemungkinan dokter Ibu mungkin punya pertimbangan lain yang disesuaikan dengan fasilitas yang ada di daerah Ibu, sehingga menurut saya yang terpenting adalah Ibu memahami ilmunya, dan itu bisa dilihat di website YSPI. Kita berusaha sudah memasok sebanyak informasi tentang kanker payudara di situ. Kemudian usahakan berdiskusi dengan dokter Ibu tentang apa yang terbaik Ibu dapatkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih dok. Lanjutkan lagi dok. Oke, pertanyaan yang keempat adalah dari Ibu Tuti Hartuti dok. Mau tanya, payudara saya kadang sakit dua-duanya. Saya sudah USG tapi hasilnya bersih. Saya dulu CA rahim, sudah kemo 6 kali. Mungkin ingin minta petunjuknya dok. Kira-kira ini kenapa seperti itu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tuti. Jadi lagi-lagi sakit itu bukan pertanda kanker, walaupun ada beberapa kasus di mana karena nyeri, alhamdulillah terdeteksi kanker lebih cepat, seperti contohnya Bu Dwini tadi. Tapi kalau memang Ibu merasa sakit di payudara, yang paling penting adalah apakah screening Ibu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Screening akan sangat bergantung pada usia Ibu. Kalau memang usia Ibu sudah di atas 40, apalagi di atas 45 tahun, dan kalau memang kondisi di daerah Ibu memungkinkan, saya sarankan lakukanlah mamografi. Setidaknya kalau tidak bisa setahun sekali, 2 tahun sekali minimal lakukan. Apalagi Ibu ada bilang riwayat kanker rahim. Di sini kan yang belum jelas apakah ini kanker rahim, leher rahim, atau indung telur. Karena kalau kanker indung telur, Ibu memang justru harus lebih waspada mengenai kanker payudaranya. Karena memang kanker payudara dan indung telur ini bersahabat nih biasanya, gitu. Jadi hati-hati. Jadi saran saya sih Bu, screeningnya harus benar-benar dijaga. Karena Ibu bilang baru USG, kalau memang bisa mamografi, fasilitasnya terjangkau, lakukan. Kalau memang tidak bisa, hanya bisa USG, saran saya setidaknya lakukan setahun sekali. Baik, terima kasih dok. Jelas dan padat ya informasinya. Baik, pertanyaan kelima dari Ibu Siti Nahar. Saya penyintas kanker dari tahun 2018 dan alhamdulillah sudah selesai. Sekarang sedang menjalani terapi hormonal. Ingin bertanya dok, untuk masa pandemi ini banyak orang-orang berlomba-lomba mengkonsumsi vitamin ya sebagai upaya pencegahan. Apakah efektivitas vitamin dalam tubuh kita sebagai penyintas sama dengan orang umum yang bukan penyintas? Ya, terima kasih Bu Siti. Jadi untuk vitamin atau obat-obat yang sifatnya hanya suportif, sebetulnya untuk penyintas tidak akan kita larang selama dalam batas normal, gitu ya. Memang kita akan lebih berhati-hati membolehkan pasien yang sedang mengonsumsi atau sedang diberikan kemoterapi. Karena justru pada saat seseorang mendapatkan kemoterapi, itu kita anjurkan jangan mengonsumsi obat-obat atau vitamin yang bersifat suportif yang antioksidan.
karena itu justru akan menghambat efek yang kita harapkan dari kemoterapi. Tapi pada kondisi sudah terapi hormonal, selama obat suportif tersebut artinya terdaftar di badan yang berwenang, lalu jelas ya isinya, lalu tentu dikonsumsi sesuai kebutuhan saja, tidak terlalu berlebihan, mirip saja untuk orang lain yang bukan penyintas kanker payudara. Terima kasih. Oke, baik. Dari Ibu Siti Latifah, Dok, kalau ada benjolan kecil-kecil di sekitar tidak terasa sakit, itu normal nggak, Dok? Ya, benjolan kecil-kecil, saya agak susah ya untuk menjawabnya. Apakah itu maksudnya benjolan di areola yang seperti kadang-kadang bentuknya di luar kulit, dan kalau memang itu biasanya adalah kelenjar keringat yang ada di sekitar areola yang mungkin karena mengalami sumbatan dia jadi menonjol mirip-mirip kayak jerawat gitu ya. Apa memang benjolan di dalam payudara? Jadi Bu Siti Latifah, saya anjurkan kalau Ibu ada gejala seperti itu yang Ibu tidak yakin atau tidak sesuai dengan jawaban saya barusan, Ibu setidaknya periksakan diri ke tenaga medis yang ada di sekitar Ibu, Ibu lakukan sadanis. Ya, dan lagi-lagi sakit bukan patokan untuk tahu berbahaya atau tidak. Baik. Baik. Selanjutnya Bu, dari Ibu Anissa Rizkiana, ingin bertanya, Dok, apakah berbahaya jika tidur menggunakan bra? Nggak ada penelitian yang mengatakan apakah tidur harus menggunakan bra atau tidak. Jadi tidak ada kaitannya dengan kanker. Biasanya orang akan lebih mengevaluasinya pada kesehatan kulit saja. Karena apalagi misalnya beranya ketat, lalu bahannya tidak menyerap keringat, gitu ya. Apakah kira-kira kulitnya tidak menjadi teriritasi? Tapi ada beberapa perempuan yang saya kenal karena maaf ya payudaranya sangat besar sehingga kalau dia tidur tidak mengenakan bra ketika berpindah posisi jadi nyeri. Dalam kondisi itu ya sebetulnya tidak ada masalah pakai bra karena justru kalau tidak dia merasakan tidak nyaman sepanjang kesehatan kulitnya diperhatikan. Dan bra pun ini untuk ini ya sekalian karena pertanyaan standar biasanya bra warna hitam, bra dengan kaos ya. Jadi tidak ada kaitan warna, tipe, model bra dengan kanker payudara. Prinsipnya untuk penggunaan bra bagi perempuan yang pasti ukurannya upayakan pas, tidak kebesaran tapi tidak terlalu ketat. Upayakan yang bahannya nyaman dan sehat untuk kulit kita. Ya, jadi itu saja patokannya, tidak perlu khawatir. Terima kasih. Baik. Dilanjutkan lagi, Dok. Ini ada dari Ibu Lovely. Katanya ukuran payudara wanita itu antara kiri dan kanan itu pasti beda. Apakah itu mitos atau fakta? Kemudian yang kedua, jika fakta, bagaimana cara mengetahui batas normal bahwa perbedaan antara ukuran yang kiri dan yang kanan tersebut masih wajar atau bukan kanker? Ya. Gini Bu Lovely, sebetulnya memang sisi tubuh manusia kanan dan kiri itu tidak mirip sama. Pasti akan ada sedikit perbedaan. Karena itu sangat jarang payudara perempuan yang kiri kanan mirip banget sama, semua kayak dicetak gitu, enggak. Umumnya akan ada sedikit perbedaan. Ada yang perbedaannya mudah ditandai, ada yang tidak mudah ditandai. Nah, yang paling penting tadi adalah yang seperti kita katakan, apakah ibu perempuan tersebut memang hafal atau memang kenal payudaranya. Jadi tidak ada batas misalnya ini berapa senti ya bedanya payudara kanan dan kiri yang normal, bukan begitu. Jadi sepanjang selama ini sudah kenal payudaranya dan tidak ada perubahan yang bermakna maka tenang saja. Tapi kalau memang sudah kenal payudara lalu tiba-tiba kok payudara yang saya yang kanan jadi gede banget ya, lebih menggantung ketimbang yang kiri, berarti ada sesuatu di payudaranya dan itu menandakan harus segera memeriksakan diri. Baik. Baik Ibu, ada lagi Bu dari Ibu Rosiana. Apa yang harus kita lakukan saat pertama kali mengetahui ada kelainan di area payudara? Masa tadi juga udah jelaskan mungkin sama Dokter Farda, tapi mungkin dijelaskan lagi Dok. Ya, jadi Ibu pertama harus tahu Ibu mendapatkan kelainan itu di fase apa. Saran saya, kalau memang mendapatkan kelainan tersebut di fase menjelang menstruasi, Ibu lihat dulu, amati sekilas, karena biasanya 2 minggu sebelum menstruasi pun perempuan sudah mulai merasakan ada nyeri atau bengkak di payudara, dan itu hal yang wajar karena pengaruh hormon estrogen. Namun harusnya keluhan yang berhubungan dengan menstruasi
akan perlahan-lahan berkurang dan akan menghilang kira-kira 1 minggu setelah menstruasi dimulai. Nah, kalau sampai saat itu ternyata kelainannya masih ada, maka saran saya Ibu segera periksakan ke tenaga medis terdekat untuk memastikan. Karena itu berarti bukan kelainan yang berhubungan dengan siklus hormon, tapi memang kelainan yang ada pada anatomi payudara. Itu, Bu. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Ibu Sheila. Mau nanya, apakah jika ada limfoma dekat payudara itu selalu aman? Bolehkah didiamin lama-lama tanpa dibuang atau dioperasi? Terima kasih, Dok. Ya. Masalahnya kalau kita bilang istilah lipoma itu sebetulnya adalah diagnosis patologi. Jadi lipoma itu adalah tumor jinak dari jaringan lemak. Jadi bukan dari payudara. Bisa jadi dia ada di payudara karena memang payudara di bawah kulitnya ada lapisan lemak. Nah, yang menjadi tumor bukan di bagian dalam jaringan payudaranya tapi di lapisan lemaknya. Nah, jadi yang bisa mendiagnosis apakah ini benar lipoma di area yang bukan di dalam payudara, jadi benar sepertinya tumor dari jaringan lemak, lalu apakah perlu dioperasi atau tidak, itu sebaiknya adalah dokter yang memeriksa ibu. Karena beliau tentu harus mempertimbangkan besarnya. Lipoma umumnya jinak, tapi dalam sekian persen yang kecil, mungkin sekitar 5% itu bisa berupa liposarkoma, jadi ganas. Jadi dokterlah yang harus mempertimbangkan apakah ini sebaiknya diambil atau bisa diobservasi saja, dan tentu harus ada pemeriksaan objektif untuk mengukur apakah ukurannya bertumbuh atau tidak, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Dok, ini ada lagi dari adminku, Afwan. Akhir-akhir ini dari puting keluar cairan berwarna putih, itu bagaimana cara mengatasinya? Faktor genetik, apakah ada faktor lain penyebab kanker payudara? Mungkin seperti itu. Mungkin selain faktor genetik, apakah ada faktor lain penyebab kanker payudara? Terima kasih, Dok. Jadi begini, untuk cairan yang keluar dari payudara, pada dasarnya ibu harus waspadai adalah kalau bercampur dengan darah. Jadi biasanya warnanya merah, hitam, kecoklatan. Kalau ada yang berwarna lain, misalnya cairannya berwarna bening, apalagi keluar di kedua sisi payudara, umumnya tidak perlu dikhawatirkan. Namun kalau cairan itu warnanya mulai keruh, misalnya kuning keruh, hijau keruh, itu menandakan kemungkinan ada infeksi di dalam payudara, sehingga itu pun harus diperiksakan ke dokter. Jadi kalau memang ibu yakin, lebih baik ibu periksakan ke dokter, apalagi kalau sudah usianya adalah usia harus menjalani screening, pasti kan tidak ada kelainan yang lain. Untuk faktor resiko kanker payudara memang ada banyak, justru faktor genetik itu kecil. Hanya 10% pasien kanker payudara yang disebabkan karena keturunan keluarga. 90% lainnya lebih karena memang mendapatkan begitu saja. Beberapa faktor resiko, misalnya usia menstruasi yang terlalu cepat dapatnya, lalu menopause kelamaan. Jadi lama paparan dia dengan hormon estrogen itu terlalu lama. Lalu faktor tadi obesitas, lalu penggunaan kontrasepsi hormonal atau obat-obat hormonal lainnya juga harus diperhatikan, hati-hati, karena sebetulnya obat hormonal, obat yang mengandung hormon yang sifatnya untuk kontrasepsi atau untuk kalau pada perempuan menopause suka diberikan obat hormonal replacement therapy untuk mengurangi efek-efek menopause-nya, itu sebenarnya bersifat bisa memancing meningkatkan resiko kanker payudara. Jadi apakah pil KB nggak boleh? Sebetulnya masih dibolehkan untuk wanita muda di bawah 35 tahun jika tidak terdapat faktor resiko lainnya. Dikatakan relatif aman. Namun jika sudah menginjak usia 40 atau menjelang 40, di atas 35, biasanya kita sarankan lebih baik upayakan menggunakan kontrasepsi bukan yang hormonal. Lalu faktor polusi, asap rokok, asap polusi di sekitar kita, itu juga faktor resiko. Jadi itu semua yang masih bisa kita modifikasi, sebaiknya dimodifikasi. Yang tidak bisa, ya apa boleh buat, tapi tentu banyak yang bisa kita modifikasi dalam hidup sehari-hari. Terima kasih. Baik. Wah, ini masih banyak nih, Dok, pertanyaan-pertanyaan, tapi sayang sekali waktu ini kita terbatas ya, jadi mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan, dan panitia nanti akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian, dan
jawaban nanti akan ditayangkan di Instagram YSPI, so follow ya medsos YSPI ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke pembagian door prize. Semua pertanyaan yang masuk ini oke-oke semua ya. Namun karena terbatasnya door prize, kami umumkan 2 yang terpilih ya. Adapun kriteria yang terpilih adalah pertanyaan yang sesuai dengan tema. Kira-kira siapa ya? Baik, saya bacakan ya. Selamat kepada 2 pemenang yang mendapatkan door prize. Yang pertama ya, 1 paket smart pen ya, yaitu dari yang pertama adalah Ibu Siti Nahar yang pertama. Selamat Ibu Siti Nahar. Kemudian yang kedua mendapat mini blender yaitu dari Palembang. Dari Palembang Ibu Elia Lia. Nah, informasi mengenai alamat kirim bisa menghubungi Sekretariat YSPI di nomor 08131161917. Nanti diinformasikan via chat ya bagi pemenang ya. Selamat bagi pemenang. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya tanya jawab, berakhir pula acara inti kita dan seru sekali ya sesi kita bersama Dr. Farida Briani Sobri dan Mbak Dwini. Terima kasih, sekali lagi tepuk tangan. Oke. Terima kasih Dr. Farida. Sama-sama, terima kasih juga. Terima kasih Mbak Dwini. Sebagai persembahan kecil saya ada pantun buat Dr. Farida. Ikan lele makan papeda. We love you, Dr. Farida. Alhamdulillah, Ibu Bapak, kita sudah sampai ke acara penutup. Namun sebelum kita tutup webinar kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada webinar dari awal sampai akhir. Tak lupa ucapan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua memperoleh kesehatan paripurna dan ketenangan jiwa. Saya di sini sebagai host meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup Zoominar ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Farida, terima kasih. Terima kasih Bu Silvana. Mbak Silvana. Terima kasih Bu. Bu Dwini. Bu Dwini, makasih. Terima kasih. Terima kasih Dok. Liv, makasih semuanya. Ya, Dr. Farida sekali lagi terima kasih. Liv juga. Ya. Saya izin live Bapak Ibu. Ya, izin ya. Bu, makasih ya. Sama-sama. Sehat terus. Sehat terus. Sampai ketemu. Amin. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.